Maafkan suara saya udah habis ya, seksi. Tapi saya suka suara saya seperti ini karena istri saya paling suka sebetulnya. Soalnya seringkali saya pakai parutan gosok di teman saya. Aduh, di luar konteks khotbah sebetulnya saudara. By the way, nyanyi lagu Everyday tadi adalah lagu yang mengingatkan saya waktu saya di Hillsong. Betul, di Hillsong itu lagu lama banget. Saya tadi memori banget. Aduh, lagu itu emang lagu enak banget. Nyanyinya mesti pakai attitude, artinya mesti benar-benar yang loncat-loncat gila-gila. Mau coba lagi nggak? Boleh. Gak usah lah. Karena suara saya juga udah habis susah. Itu keren banget waktu zaman itu orang sampai putar-putar sampai kabelnya putus ada. Kan komputer gitu ya. Keren. Tapi lagu itu udah sekitar 10 tahunan yang lalu. Tapi lagu itu tetap asik banget karena kata-katanya benar-benar keren. It's everyday. It's talking about ikut Tuhan tuh bukan cuma rutinnya seminggu sekali, tapi every single day. Nah, sebelum kita mulai sesi ini kita berdoa sebentar. Tuhan, ini sesi kelima, sesi di mana malam ini kami belajar sesuatu yang akan menentukan arah kami ke depan. Kami mau decide not turning back, karena kami tahu Christ is more than enough buat hidup kami. Bukan harta yang buat kami puas, bukan materi yang buat kami puas, bukan apapun dan siapapun yang buat kami puas, tapi cuma Tuhan Yesus Kristus. Karena Kau adalah sumber dari segala sumber. Supaya malam ini aku berdoa sementara firman kebenaran disampaikan. Aku minta Tuhan, Kau mengisi relung-relung hati yang kosong. Kau mengisi dan menerobosi setiap pikiran kami. Supaya demikian setelah ibadah ini selesai, benar-benar hati kami mengalami Kristus secara utuh, secara penuh Tuhan. Dan kami pulang dalam keadaan yang berbeda. Kami pulang dalam keadaan yang punya komitmen, punya sesuatu yang kami membawa, yaitu kami mau melihat ke depan dengan mata yang memandang kepada Yesus. Berbicaralah kepada kami siap dalam nama Yesus. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, tadi saya dengar saudara have fun dalam game, mau mengindoor, mau mengatur. In fact, waktu saya lagi makan ada orang di belakang saya ngomong, saya lupa saya berbicara, dia cuma bilang gini, Kiriwang ngomong sama saya bahwa kok game ini seru banget, is better than last year. Coba tepuk tangan buat tim panitia dong. Saya nggak tahu, tapi di lapangan kalian berisik banget. Saya sampai mau berdoa nggak bisa. Maksud saya mau tidur sebetulnya. Enggak, just joking. Ya, seru banget kelihatannya. Oke, sudah siap terima firman Tuhan malam ini? Nah, ini temanya no turning back. Saya cari di internet aja gambarnya seperti itu, no U-turn, ya. Perbodan dilarang sebetulnya. Saudara aja kita mulai dengan sebuah lagu yang kita udah nyanyikan tadi. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Sebetulnya lagu itu adalah lagu remix diulang dengan nada yang berbeda dari lagu yang lama sekali, hymn yang lama yang kita tahu kata-katanya sama bahwa I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Nah, kita perlu mengerti waktu kita dipanggil bertobat oleh Tuhan, kita sedang menuju kepada kekekalan, tapi kekekalan yang buruk, artinya kematian, death, maut, neraka. Kita jalan pelan-pelan, bahkan semua orang, ribuan orang, jutaan orang, bahkan miliaran orang di bumi ini sedang berjalan ke arah itu pelan-pelan. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja, dia mati, dia masuk ke kekekalan, tinggal tunggu tanggal waktunya penghukuman datang. Semua orang sedang berjalan ke arah itu. Pertanyaan enggak? 68 orang di tempat ini, saudara satu hari mendengarkan panggilan Tuhan, saudara disentuh oleh Tuhan, saudara dijamah oleh Tuhan, dan terjadi suatu proses yang disebut pertobatan, repentance, lahir baru. Saudara mulai turning back ke arah yang berbeda. Saudara menuju kekekalan juga, tapi beda. Dulu kekekalannya pada maut, sekarang kekekalannya pada kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Saudara ada tepuk tangan buat Tuhan. Nah, sementara saudara berjalan ke arah sana, dalam bahasanya dikatakan perputaran ini adalah yang disebut metanoia, 180 derajat. Berbeda, dulu berjalan ke arah kemauan sendiri, kemauan si jahat, kemauan dosa, tapi sekarang sudah berjalan ke dalam kebenaran, kepada terang, dan kepada kehendak Tuhan. Nah, proses metanoia ini adalah proses 180 derajat. Nah, maaf kata saudara, hanya orang Kristen bertobat dan dia berputar terlalu banyak. Dia berputar 360 derajat. Jadi dia udah balik sebetulnya, tapi dia balik lagi saudara. Ada yang berputarnya 270, miring arahnya saudara. Nah, kalau kita sudah ke arah sana, Tuhan bilang ini, no turning back, jangan lihat yang di belakang. Forget about the past, because the past already passed. You get it what I'm trying to say? Your past
It's already past, udah lewat saudara. It's history. Saudara nggak bisa buat apapun dengan yang sudah lewat. Tapi yang saudara bisa buat adalah now and the future. Nah, proses metanoia ini digambarkan dengan indah sebagai sebuah proses yang disebut proses metamorfosa dari sebuah kupu-kupu. Dimulai dari sebuah ulat yang kecil, dia masuk dalam kepompong, lalu dia keluar begitu rupa seperti yang struggle. Ada seorang ahli mencoba matiin, kasihan dia sama kepompongnya. Dia cabut saudara, malah mati saudara kepompongnya. Akhirnya dia mengerti bahwa proses terus berjalan walaupun gak enak. Dia ulat, dan terus dia coba keluar, menerobos kepompong itu. Bang, akhirnya dia keluar, jadi kupu-kupu yang cantik, indah, terbang, saudara lihat. Dan saya percaya di dunia ini tidak ada saya belum pernah dengar ada orang koleksi ini. Saya mengoleksi ulat, saya mengoleksi kepompong, ada? Ya saya koleksi kupu-kupu. Nah, kalau sudah jadi kupu-kupu, masa sih mau balik lagi jadi ulat? Sudah indah, udah terbang, udah bisa dinikmati orang lain. Hidup saudara sudah mulai bisa dikecap oleh orang lain. Orang lain bisa melihat Yesus. Masa saudara mau balik lagi jadi kepompong, jadi ulat bahkan? Men, nggak ada orang muji ulat. Bagus banget ulatnya. I like it. I love you, man. Nggak ada saudara ya. Tapi cewek-cewek biasanya lihat kebu dan bilang, wow, warnanya different color, yellow, red, blue, whatever. Nah, saya mengajak kita untuk fokus dan mengerti begini. Iya sih, masa saya mau balik lagi kehidupan yang seperti itu? Ingat di Alkitab satu kali Tuhan bilang gini, aku sudah muak dengan Sodom dan Gomora. Aku akan menghukum Sodom dan Gomora. Abraham nego sama Tuhan. Tuhan, kalau udah gocap, selamatin dong. Kalau udah 40, 30, sampai ada tinggal, Tuhan bilang tinggal 10 atau 5 saya. Cari di Alkitab. Tuhan bilang, oke. Singkat cerita, Tuhan turunkan hujan api belerang ke Sodom dan Gomora. Lot keluar beserta istrinya. Guess what? Istrinya menoleh ke belakang. Karena dia gak bisa meninggalkan kenyamanannya, hartanya, bendanya yang di belakang. Dia nengok ke belakang. Dan waktu dia looking back, waktu dia turning back, guess what? Alkitab menuliskan dia jadi tiang garam. Dia lagi menjadi peringatan buat kita semua. No turning back. Amen. Katakan kepada sebelahmu, no turning back. Katakan kepada belakangmu, no turning back. Katakan kepada ibu yang no turning back. Katakan kepada siapa no turning back. Amen. Katakan kepada awan no turning back. Amen. No turning back. Gampang aja bahasa Indonesia no turning back. Maju terus. Amin. 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 Coba terakhir setelah maju terus apa? Come on, man. Don't give up. Gak mudah ikut Tuhan. Saya tahu gak mudah. It's hard. Kalau ikut Tuhan mudah. Tuhan Yesus nggak mungkin bilang begini. Sesaklah pintu yang masuk ke dalam kekekalan. Kecillah pintu itu. Berjuanglah. Tapi lebarlah pintu yang menuju kebinasaan. Semua orang mau enak, mau nyaman di pintu yang lebar. Tapi Tuhan bilang kalau kamu mau ikut aku, masuklah di dalam pintu sesat. It's not easy. You need to make decision every single day to follow the truth. So cut your flesh, deny yourself. Alkitab katakan dalam Lukas 9:23, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dagingnya, memikul salibnya dan ikut aku setiap hari. It's not easy. No turning back, tapi jangan give up di tengah jalan. Jangan kehabisan nafas. Jangan menyerah. Tapi sudah terus berjalan. Walaupun saya bilang tadi pelan, asal jangan jalan ke depan. Walaupun sudah susah, tapi sudah tetap berjalan, amin. Tapi saya percaya dengan kasih karunia Tuhan, saudara akan dibawa Tuhan terus berlari menuju panggilan surga. Tapi jangan turning back. Kalau saudara lihat seorang pelari, saya belum pernah lihat pelari yang larinya terus palanya ke belakang. Coba saudara mau coba. Nggak ada, saya kerja profesor Alvin itu lama aja. Coba lari ke situ tapi kepalanya ke belakang. Bisa juga. Salah ilustrasi. Tapi nggak enak lihatnya lah pokoknya ya. Aneh tuh ya. Bisa. Saya percaya kalau dilombakan 500 meter dia pasti kalah. Karena dia tengok ke belakang. Dan selalu perhatikan, God design our head
nggak bisa muter ke belakang kecuali saudara Ali. Ada yang kepalanya bisa ke belakang? Coba kita coba sama-sama 1, 2, 3 yuk. Ada? That's designed by God to make you understand. Don't look back. Kenapa kepala kita nggak muter-muter aja? Gak kebayang nggak kalau saya ngadep ke sana? Seru nggak saudara? Pendeta model begitu ada di depan saudara. Betul nggak dia kepala kita? Jujur, ada di ruang ini yang kepalanya bisa ke belakang walaupun suruh atletis. Bobby kayaknya, apalagi Bobby ototnya udah begitu, nggak bisa. Walaupun orang Cina yang katanya ototnya melekuk, nggak bisa saudara. Kepala ke belakang gitu, badan ke depan. Kayang bisa, tapi nggak bisa kepala. Tuhan tuh kalau desain sesuatu ada tujuannya. Kenapa dia bikin kuping 2 dan mulut 1? Bayangin kalau mulutnya 2, kupingnya 1. Makanya Tuhan bilang, hendaklah kamu cakap untuk mendengar dan lambat untuk berbicara. Tapi jangan ngoceh, jangan marah-marah. Tuhan desain semua ada tujuannya. Amin. Coba kalau saudara renungin baik-baik, saudara akan ngerti ini. Apa sih turning back? Artinya saudara tekun, komitmen, dan konsisten. Artinya begini, setia ikut Yesus sampai akhir nafas saudara. Ada seorang hamba Tuhan namanya Smith Wigglesworth. Saya salah satu favorit saya. Kalau menurut saya dia orang yang gila-gilaan sama Tuhan. Dia tukang ledang. Sudah tahu bahwa Tuhan bisa pakai tukang beca, tukang ledang, tukang apa aja. Amin. Apalagi saudara yang kuliah di Jerman pasti Tuhan bisa pakai. Dia tukang ledang. Terus satu hari dia bertobat terima Yesus. Menurut catatan sejarah dia nggak orang yang pintar. Kalau pintar dia nggak mungkin jadi tukang ledang saudara. Kalau pintar dia jadi seperti Aziz. Tapi waktu dia terima Yesus, dia makan firman Tuhan, dia belajar firman, bukan makan begini ya. Artinya dia renungkan firman, dia baca. Akhirnya dia jadi hamba Tuhan yang dimasukkan dalam sejarah kekristenan sebagai salah satu orang yang powerful dalam pelayanan. Salah satu contoh pelayanannya. Dan satu orang di dalam ibadah seperti ini maju ke depan. Pak Pendeta, tolong doakan saya. Perutnya udah segede gini sudah. Saya kena penyakit yang buat perut saya seperti ini. Dia manusia, dilihat perut itu dia bilang secara otak. Terus dia biasa jurus pendeta tuh gini. Sebentar saya berdoa. Dia ke belakang. Terus dia dapat hikmat. Oke. Dia tonjok perutnya saudara. In the name of Jesus. Terus dia ngomong lagi. Tiba-tiba semua orang tepuk tangan berteriak saudara. Haleluya, puji Tuhan, praise the Lord semua. Di depan semua orang. Perut itu memuji. Nah ini juga bagus buat kita gendut pilih saya. Saya baru meninggal. Itu kasus. Dan saya kerennya waktu dia mati. Dia bilang sama istrinya, saya bisa masakin saya makanan kesukaan saya hari ini. Sebab nanti siang Tuhan mau jemput saya. Dia ketawa. Terus dia makan siang sama istrinya. Kalau dia duduk di kursi gue, dia bilang sama istrinya, saya berdoanya. Amin. Amin. Berdoalah saudara supaya saudara nggak mati ketabrak kereta, please. Norak mati ketabrak kereta. Mintalah yang mati yang lebih normal nomor sedikit. Bisa kok kita sama Tuhan. Setiap kali saya pergi pakai pesawat keluar negeri atau keluar kota, saya bilang Tuhan, jangan izinkan hamba-Mu ada di pesawat itu kalau meledak, ya kan? Bukan saya jahat sama orang lain, ya. Tapi saya percaya kalau ada saya, ada Conan, ada Ajis, pesawat itu nggak jadi meledak, tapi meletus. Itu salah satu hero saya, Smith Wigglesworth. John Gillette, seorang dokter. Wabah menyebar virus di daerah kotanya. Dia bilang sama orang-orang, bawa virusnya, taruh di tangan saya. Gila, ini menular. Dia taruh di tangannya. Di depan semua mata orang, virus itu mati di tangannya. Jangan coba tapi dilarang melakukan ini di rumah. Amin. Ini cuma di TV. Well,
Dirapi, kayak perlu dirapi sudah. Nah itu kenapa? Not turning back artinya apa? Saudara following Christ ya. Gambarnya simple. Tapi suka saya waktu ketemu ini saya bilang wow. Berarti artinya not turning back apa? Saudara punya seorang yang diikuti in front of you, yang memimpin saudara. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah Bapa yang baik. And you walk, saudara jalan di belakangnya. The cross before you, salib di depan saudara, dan tinggalkan dunia di belakang saudara. Amin. Apa yang saudara lihat di depan? Garis akhir, the finish line. Mata saudara tertuju di garis akhir. Matius 4 ayat 19 perkataan yang saya sudah bahas tadi siang. Ikutlah aku, kamu akan menjadikan penyelam manusia. Perkataan ikutlah aku adalah sebuah undangan dan panggilan Yesus kepada kita yang merupakan undangan pada kematian. Kematian terhadap daging, dosa, dan keduniawian untuk suatu kehidupan yang baru. Amin. Saya tinggalkan semua itu, mulai hidup yang baru dengan Tuhan. Ikutlah aku. I don't know saya pernah cerita atau enggak di sini. Bisa baru saya terinspirasi. Tahun 1968 ada seorang pelari maraton di Meksiko. Aduh saya mesti lihat handphone saya, baru saya ingat namanya. Dia lari maraton. Nah hidup Kristen digambarkan bukan sprint. Sprint itu cuma 100 meter dalam hitungan second. Selesai ke finish line. Tidak. Kebanyakan kehidupan Kristen digambarkan sebagai pertandingan maraton. 42, sekian kilometer, 1000 kilometer saudara. Nah orang ini dikirim oleh negaranya untuk ikut lomba pertandingan. Saya lupa tempatnya. Di Meksiko. Ketika mereka lari bersama-sama, tiba-tiba di tengah jalan dengan ada kecelakaan yang membuat dia jatuh dan kaki dia hancur saudara, sehingga dia susah untuk berlari. Semua orang mendahului dia lari, dan ada satu orang masuk dalam stadion dengan finish line, ada pitanya. Oh sudah ketahuan juaranya dari negara ini, orangnya ini. Tapi yang heran adalah sampai menjelang sore bahkan menjelang malam tidak ada seorang pun bergerak di stadion itu untuk keluar. Mereka semua duduk di situ. Ternyata dia menantikan seseorang, orang yang luka tadi. Kenapa saudara? Dia tetap jalan saudara, dengan susah payah. Lari pelan-pelan, jalan lari pelan-pelan. Waktu dia masuk stadion, sebagai orang yang terakhir masuk, satu stadion berdiri, clap their hands, bersorak buat dia. Lalu dia di-interview setelah itu. Sebetulnya tadi kamu waktu luka, kamu keluar aja. Orang ngerti kok, kalau udah luka seperti itu pasti gak bisa finish. Tapi kenapa? Kok kamu masih mau sampai garis akhir? Jawaban dia seperti ini. My country sent me not to start the race. My country sent me to finish the race. Semua orang tepuk tangan. Dan kalau sudah perhatikan secara jujur, piala diberikan buat orang yang masuk garis akhir atau yang tidak? Garis akhir. Ada orang baru lari, dapat piala Pak, silakan terima. Gila sudah. Orang yang masuk garis akhir, besar upah yang menanti kita. Ada mahkota yang menanti kita kalau kita selesaikan sampai garis akhir. Jadi sekarang jangan give up. Apapun keadaanmu, pergumulanmu, kondisimu, situasimu, tetap fix your eyes on Jesus Christ. Amen. Nah saya akan membahas 3 pasal dari Alkitab. Cukup banyak, tapi saya akan persingkat. Kita buka dalam Ibrani ke-10. Don't silent on me, smile please. Smile. Jesus love you. Oke deh. Oke. Yuk. Kita mulai ayat 19. Cio boleh bantu saya ya? Saya cepet. Bukan Cio Feni ya. Kata gue udah buram nih. Cio kok jadi Feni. Saya ganjil, teman-teman genap, oke nggak? Oke. Cengli ya, fair. Jadi saudara-saudara,
Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Lanjut. Karena Ia telah membuka. 1, 2, 3 ya. Karena 1, 2, 3 ya. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui dirinya sendiri. 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang bersifat kepercayaan yang iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, ini bicara bahwa orang-orang udah bertobat nih sebenarnya. Udah starting. Udah mulai di garis start. Hidup baru dengan Tuhan. Newborn again. Sudah mulai berjalan dengan Tuhan. Ayat 23. Maka kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sudah memulai Ayat 27 saya akan bacakan, tapi yang ada yang kematian yang mengerikan, penghakiman dan api dahsyat dan yang akan menghaluskan semua orang durhaka. Ayat 28. Jika ada orang yang melakukan usaha ia dimana tanpa balas kasihan atas dua atau tiga orang saksi. Ayat 29 bilang begini, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah. Artinya saudara tidak menghormati Yesus, the Son of God, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Artinya gini, saudara anggap enteng kasih karunia. Saudara sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah dibebaskan, tapi saudara anggap murah. Saudara nggak menghargai salib Yesus, saudara nggak menghargai darah Yesus. Saudara bermain-main dengan dosa, bahkan senang dengan dosa, tinggal dengan dosa, tetap hidup dalam kelakuan yang sama dan tabiat yang lama. Saudara dengar sendiri, itu berat hukumannya buat saudara. Ayat yang ke 30 nggak usah, langsung saja kita. Saya akan persingkat, langsung aja ke 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menanti. Jangan lepaskan apa saudara? Kepercayaanmu. Sebab besar upah yang menanti. Artinya begini, don't give up your faith for anything. Jangan tukar apapun Yesus dengan sesuatu yang lain. Ayat 36. Baik waktu kamu sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sudah kamu melakukan kenakalan, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi kamu harus tetap tekun sampai finish. Ayat 37. Sebab sedikit saja yang baca, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia akan datang, sudah akan ada tanpa meneguhkan kedatangannya. Ini bicara Tuhan sudah mau datang, sudah dekat. Ayat 38. Tetapi orang yang ini boleh sama-sama dengan suara yang keras 1, 2, 3 ya. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Berapa banyak orang benar di tempat ini? Adakah yang yakin gue benar ya? Saudara orang benar, kan sudah dibenarkan. Jadi kalau saya tanya lagi harus 100% angkat tangan. Amin. Siapa orang benar di tempat ini? Angkat kaki saudara juga sekarang. Amin. Tapi Tuhan bilang begini, orang yang benar hidupnya oleh apa? Kalau dia mengundurkan diri, artinya kalau dia turning back, dia mundur, dia kembali lagi ke jalan yang lama. Yang tulis Alkitab berusaha. Maka aku mungkin saudara dengar khotbah grace di mana-mana, saya tahu. Saudara harus mengerti this word. Tapi saya suka ayat yang ke 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang apa? Percaya dan yang beroleh hidup. Kata kita ganti dengan nama kita sendiri dengan suara yang keras 1, 2, 3 ya.
Tetapi Yansen bukanlah orang-orang yang mundurkan diri dan binasa, tetapi Yansen percaya dan yang beroleh. Kita pengalaman Tuhan. Saya bukan orang yang mundur gitu kan. Saya maju terus, pantang mundur. Bayangin kalau pejuang-pejuang kita di bangsa kita waktu itu maju terus lalu mundur. Tahun 1945 Indonesia merdeka. Tapi ada sekelompok pahlawan di Ponorogo. Siapa? Imam Bonjol, Tugu Umar, Cut Yadin, Cut Mutia. Ini pelajaran sejarah kalau kita punya itu saudara ya, yang berjuang. Dia amin. Sehingga 7 Agustus 45 Presiden kita Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita yang bersatu, berdaulat, Allah makmur. Lalu bangsa kita merdeka. Lagi kalau Cut Yadin mundur, tadinya mau nomor saudara, nggak jadi ya. Saya mundur, nggak merdeka bangsa. Tolong digaris bawahi dan terus saudara yang 37, 38, dan 39. Nah, saya nanti suruh baca di rumah Ibrani 11. It's talking about the witness of faith, saksi-saksi iman. Semua disebut oleh kitab sebagian besar. Nah, saya dengan cepat berkata ayat 3 karena iman Habel. Ayat 5 karena iman Henok. Ayat 7 karena iman Nuh. Karena iman Abraham. Karena iman Sarah. Karena iman terus karena iman Daud, Isa, Yakub, Yusuf, Musa, bla 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 sampai finish. Is all a man of faith. Orang yang hidup dengan iman percaya, gak peduli apa tantangannya. Wow, it's amazing. Ibrani 12. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat 1-17 saya baca dengan cepat, teman-teman nyimak aja. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan apa? Semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini masuk logika. Kalau orang perang, kalau orang lari nggak mungkin bawa beban, saudara. Bisa bawa beban tapi larinya jadi lelet. Teknologi telah membuktikan peralatan sekarang pakaiannya semakin aerodinamis, semakin tipis, betul nggak? Supaya larinya lebih cepat. Nah, kalau saudara mau lari lebih lambat boleh juga, bawa ransel 16 kilo, ya, pakai sepatu baja boleh. Tapi saya boleh dijamin saudara akan terlambat di garis finish. Nah, si Paulus menuliskan surat kepada surat Ibrani dan menuliskan dan berkata bahwa, well, ayo kalau mau lari cepat, mau nggak turning back, mau melalui Yesus, tanggalin semua beban, tanggalin semua dosa yang ada, yang merintangi, karena itu merintangi. Lalu tekun dalam perlombaan. Ayat kedua berkata, marilah kita melakukannya dengan apa, saudara? Matanya kemana, saudara? Bukan jelalatan, saudara. Ya, fokus kepada Yesus. Pakai mata kuda, saudara. Kuda itu kalau lari dia dikasih di ice, dia tutup dia supaya nggak lari kanan kiri. Kalau enggak dia larinya sembarangan, saudara. Dia mesti terfokus. Jadi mata saudara kepada Yesus. Sesuai ada satu lagu paling saya suka nyanyikan. Mataku tertuju padamu. Itu bagus sekali lagu itu. Yang memimpin kamu dalam iman. Saya akan khotbah dari Alkitab saja. Jelas banget soalnya, I don't need to explain anything. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, dan yang tekun mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib dan disukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan apa? Lemah dan putus asa. Banyak orang bisa lemah dan putus asa saudara hari ini. Saya bisa ngomong jujur di tempat ini, tapi saya harus pakai kode. Kalau saudara seorang mus, berarti maksud saya, kalau saudara bertobat terima Yesus, saudara tahu yang salah,
Tantangan itu ada di depan mata saudara. Saya banyak teman-teman yang seperti itu. Dia harus keluar dari rumahnya, diusir, dihapuskan dari keluarganya. Dia nggak, dan semuanya. Terus saya ketemu satu anak perempuan yang berani berdiri buat imannya. Salut. Saya ketemu satu hamba Tuhan dari Malaysia, namanya Chandra Soti. Saya dulu sama dia, saya tanya sama dia, Pastor, before you born again, what religion are you? Dia bilang, saya ini orang Hindu. Papa saya bukan cuma Hindu, papa saya imam Hindu. So, dia udah gak punya chances untuk changing religion. Satu hari dia diajak temannya ke gereja, dia bertobat terima Yesus. Dia pulang ke rumahnya, dia bilang sama papanya dengan polosnya anak muda sederhana anak remaja, Papa, aku harus ketemu juru selamat, namanya Yesus. Papa maunya bilang gini, go up to your room, beresin baju kamu, get out from this house. Saya bilang, Papa, Mama, saya kan punya hak. Kamu pilih di sini dan tetap ikut saya, atau kamu keluar ikuti Yesusmu itu. Dia bingung sebagai remaja, dia nggak tahu kemana sudah. Tapi ada hati dia bilang ini, Yesus. Dengan hati yang hancur dia bersih tasnya sudah, dia keluar rumah. Dia nggak tahu mau kemana, dia bingung sudah. Tiba-tiba di tengah jalan dia ketemu tante-tante. Nah ini tante-tante sangat berguna. Saya yang berguna sama tante-tante sih. Hidup saya ini penuh dengan tante-tante. Karena kalau kalian muda kurang merasa diberkati. Ayo Chandra. Dia ketemu tante-tante dari gereja, lalu dia panggil, Chandra, hey Chandra, kamu yang baru terima Yesus, kan? Dia bilang, iya. Kamu kemana bebas? Oh dia cerita, tante saya begini. Tantenya bilang gini, go to my house. Saya pelihara kamu sebagai anak saya. Dia datang ke rumah tante itu, sekolah, dan semuanya sudah. Dia berdoa buat keluarganya. Gak lama saudara, 18 tahun. Gak pernah boleh telepon papanya, gak boleh telepon mamanya, gak boleh kontrak. 18 tahun kemudian, suatu hari dia sedang berdoa. Tuhan bilang gini, tomorrow your whole family will get saved and follow Jesus. Dia pakai kali bilang ini, gak mungkin Tuhan. Dia bilang, tapi dia percaya. Malam hari sebelum besok, di rumah mamanya dan papanya itu ada satu ruangan penuh dengan berhala. Patung-patung besar. Dia imam, bapaknya imam. Malam itu tiba-tiba bunyi, perang, kuprak, kusrak, perang, pecah, suara pohon ini bunyi semua. Mamanya bilang, woi ada maling, rampok bapak. Kita takut, tapi mereka gemetaran ketakutan sampai nggak berani keluar. Akhirnya bunyi itu berhenti, mereka juga tetap nggak berani keluar. Dia tunggu pagi hari. Lalu dia teringat anak-anaknya, Chandra Soti. Untuk pertama kalinya dalam 18 tahun, dia telepon anak, Chandra, we need to talk to you. Dia kaget anaknya. Wow, setelah 18 tahun. Kenapa? Terus datang ke rumah, mampir sebentar. Saya nggak berani. Dia datang ke rumah Chandra ini. Mama bilang, saya sampai nggak berani lihat yang di dalam itu. Kamu lihat ada apa itu? Supaya nggak ngerti. Waktu dia masuk ke dalam, saya beritahu, semua patung jatuh di lantai, berantakan. Kalau suruh pikir itu rampok, suruh salah. Kalau suruh pikir maling itu salah. Bukankah di Alkitab pernah terjadi ketika tabut suci di dekat Guldagon, kepalanya terputus jatuh ke lantai karena hadirat Allah. Dia datang ke depan dengan senyum, dia bilang, Mama, this is my Jesus word. Mamanya bertelut terima Yesus, papanya nangis terima Yesus, satu keluarga terima Yesus. Tapi harga yang harus dia bayar, 18 tahun for the faith.
kita baru ngalamin nafsi. Well, selalu menginspirasi saya cerita dia. Dan dia juga yang membuatin saya sekolah kita. Ya. Tapi saya nggak tahu dia masih hidup atau tidak. Lost contact. Tapi saya nggak pernah lupa dengan dosanya. Ayat 3 berkata, ingatlah selalu akan dia yang takut menanggung bantahan yang saya buat. Oh, tadi kita baca. Artinya, mata saudara bisa terus pada Yesus kalau saudara ingat Yesus pernah menderita untuk kita. Kalau Yesus kuat, saya juga kuatkan. Ada ayat dalam ini, dia telah dicobai dan dia akan juga menolong kita dan memberi kita jalan keluar, bahkan menolong kita untuk mengatasi semua pencobaan kita. Amin. Nah, saya akan bacakan lagi ayat yang keempat. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sabar mencucurkan darah. Amin. Ada yang ketika saudara nonton pergumulan kamu mencucurkan darah, nggak ada kan? Dan sudah lupakan kamu akan nasihat berbicara kepada kamu sebagai anak. Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, sebab dan yang menyesah orang yang diakuinya. Sebagai apa? Kalau saudara anak-anak Tuhan di tempat ini, kadang selalu diproses ya, dibentuk ya, gak enak ya, sakit ya, ditegur ya. Saya punya anak nomor 7 dan nomor 3. Berapa banyak saya ngomongin anak saya for the sake of his goodness. Bukan karena saya benci sama dia, justru karena saya sayang sama dia, saya tegur dia, saya ngomong sama dia, saya nasihati dia, kadang-kadang dengan keras, just for the sake of him. Justru saya heran kalau orang diam saja, mungkin dia nggak sayang, saudara. Orang saya itu berani ngomong. Saya ngomong sama anak saya, tunggu deh, jangan lari di situ, dangerous, jangan deketin kompor itu, pindah, jangan loncat dari situ. Tahu nggak saudara, teman saya, anak sepupu saya loncat dari 1 meter, begitu jatuh, mendaratnya salah, kakinya patah, saudara. Saya nggak mau itu terjadi buat anak saya. Anak saya adalah pemanjat, saudara. Cuma mari dipanjat, semua dipanjat, monyet, saudara. Padahal bapaknya bukan monyet. Tapi gorila. Dia bilang, bapak gorila. Anak saya itu memang berada pulang-pulang, saudara. Perlu dijimat sekali. Nah, saya minta teman-teman baca sampai akhir boleh. Ayat ini bagus banget. Baca Ibrani 10, 11, dan 12. Saudara akan ngerti arti nonton ini. Nah, saya akan tutup dengan ayat ini, dengan cerita-cerita ini. Selesai dengan cerita ini. Siap. Saya minta teman-teman konsentrasi kurang lebih 10 menit. Please look at me and smile. Hey. Now, my slide. Saudara tahu siapa dia? Dia udah datang ke Jakarta, by the way. Saudara kaya. Saudara lihat orang kayak gini punya masa depan gak sih? Ada saudara yang buntung tangannya 2. Ada saudara yang punya kaki seperti itu. I think you are healthy. But this guy inspiring so many people, thousands of people, because of his life to Jesus. Dia terus begini, if I fail, I try again. And again, and again. If you fail, dia tanya, are you going to try again? The human spirit can handle much worse than we realize. It matters how you are going to finish. Dia tanya, are you going to finish? By the way, dia sudah nikah sekarang. Tentunya dengan gadis yang normal dan baik-baik. Karena gadis yang gak normal gak mungkin mau sama cowok seperti itu. Dia karang beberapa buku. Belilah bukunya. You will get inspired. Orang seperti ini adalah orang pertama yang akan kecewa kepada Yesus. Dia akan bilang, kenapa saya layak seperti ini Tuhan? Dan ini terjadi dalam hidupnya. Saya baca sejarah hidupnya. Dia bilang, Tuhan, kenapa saya harus layak seperti ini? Bahkan satu hari dia bilang gini, hari ini Tuhan, kalau tidak ada orang yang menguatkan saya, pulang dari sekolah, pulang dari tempat saya pergi, saya bunuh diri hari ini. Dia udah ngomong, saudara. Dia pergi ke sebuah tempat sekolahnya. Tiba-tiba ada teman yang bilang begini, Nick, you can do it. Dia tahu itu Tuhan. Sejak itu dia gak komplain lagi, dia gak murmuring lagi, dan dia bilang, saya tahu Yesus sayang saya.
Dan dia mulai hidup sebagaimana orang normal. Saya lihat di videonya dia gosok gigi. Bahkan dia berenang, saudara, dia swimming in the pool. Dia main skateboard. He doing just a normal guy. Come on, this guy. Gak ada satu orang pun di ruang ini termasuk saya berdiri yang ngalamin kayak dia. Tapi dia gak kecewa sama Tuhan, dia gak menolak Tuhan. Berapa banyak kita cuma karena kita putus cinta kita kecewa sama Tuhan. Berapa banyak kita cuma karena gak lulus ujian, yang karena kita gak belajar juga, itu kita kecewanya sama Tuhan. Karena Tuhan tidak mengurapi aku, yang gak belajar. This is the guy that inspired me. Wow. Nick Fujitsu. Dia kemana-mana keliling dunia sekarang. Kalau khotbah taruh di atas meja, saudara. Karena dia pendek banget, jadi taruh di atas meja tinggi. Dia berdiri di situ. So sweet. Dia man of God, saudara. Saya tanya terakhir buat saudara. Are you going to finish strong? Jawabannya apa, saudara? Yes. Yakin, nanti semua orang berkokok. Ini, jangan. Apa sih? Oke. Saya beli satu buku judulnya Jesus Freak. Tebal segini. Ditulis oleh Disito. Saya punya buku satu tebal segini. The Fox of Martyrs. Isinya tentang orang martir di seluruh dunia. Inspiring me. Nah, saya mau khotbah penutup ini. Saya mau dedikasikan buat orang-orang yang mati buat Yesus. I will preach about 10 minutes from now to those who stood for Jesus, to those who refused to deny Jesus in any condition. Their faith was not in vain. Kalau sudah tahu cerita Sadrak, Mesak, Abednego, satu kali dibangun sebuah patung. Siapa yang tidak menyembah kepada patung ini harus dilemparkan ke api yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, Abednego berdiri. Dan raja bertanya, tidakkah kau akan sujud menyembah kepada patung yang aku dirikan? Mereka bilang begini, sekalipun Allah yang kulayangi tidak menolong aku, sekali-kali aku tidak akan sujud menyembah patung itu. Oke. Kalau begitu konsekuensinya kalian bertiga harus dilemparkan ke dapur api. Fair enough. Dibawalah pengawal-pengawal yang berbadan besar, kata Alkitab. Dilemparkan mereka ke dapur api yang menyala-nyala. Bahkan Alkitab menuliskan dipanaskan 7 kali lebih. Sehingga orang yang mengantarkannya bahkan mati sebelum masuk dalam itu. Dilemparkan mereka bertiga. Lalu raja lihat, tadi yang dimasukin kan 3, kenapa ada 4? Lalu mereka tunggu-tunggu. Harusnya kebakar, harusnya bau hangus, harusnya ada cerita, tapi nggak ada apa-apa, saudara. Lalu raja yang tahu dan bilang, angkat mereka. Lalu dia umumkan kepada rakyatnya, semua rakyat di sini harus menyembah kepada Allahnya mereka. Amin. Daniel di gua singa. Saudara tahu ceritanya? Masukin gua singa. Malam-malam dia chatting sama singa, saudara. Bagaimana berdua ngobrol. Singa curhat dari masa keluarganya. Mereka bicara pendidikan terakhir. Lalu singa bilang, saya diberi kasih kabar sampai S1. Oh, kamu kenal Aziz, kata dia seperti itu. Lalu singa bilang, oh Aziz itu memang keluarga kami, gitu ya. Semua baca di Alkitab. Guess what? Raja sampai sedih waktu mau kasih dia mati di gua singa. Bahkan di pagi hari dia udah gak bisa tahan lagi, saudara. Dia udah bilang gini, aduh aku gak bisa tahan. Aku sayang banget sama Daniel. Aduh aku kira udah mati. Daniel keluar sehat-sehat. Apa kabar bos? Masih hidup, men. Ya iyalah, gua kan gak cuma berdua. Gua kan sama Tony ngobrolnya. Terus singa diem aja. Akhirnya gua makan tuh singa kemarin. Stood up for Jesus. Yang saya suka adalah Stefanus. Arti kata nama Stefanus adalah the crown, mahkota. Dia adalah the first martyr. Suruh baca kisahnya di Alkitab. Saya suka sekali dia.
Setelah dia nginjil dengan berani, dia berdiri, dia beritakan tentang Yesus. Lalu dia diangkat ke sebuah tiang, dirajam batu sampai mati, saudara. Dan Alkitab menuliskan Paulus hadir di sana. Namanya belum Paulus, masih Saulus. Timpukin sampai mati, saudara. Kalau pakai bapau enak. Karena waktu bapau, tangkap, makan. Capcay, tangkap. Ini batu, saudara. Ada yang mau coba? Jansen mungkin mau coba. Stone to death. Alkitab tulisin ini. Dia disambit. Dia lakukan persis seperti yang Yesus lakukan. Dia look down dan dia bilang, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa mereka buat. Alkitab menuliskan, lalu langit terbuka dan anak Allah Yesus berdiri dari tempat duduknya. Kan dia digambarkan duduk. Yesus berdiri dan memberikan hormat kepada Stefanus. Lalu Stefanus mati. And the first mati. Sebelum dia dirajam batu, dia diseret, saudara. Saudara mau tahu nasibnya Yohanes, murid Yesus? Digoreng hidup-hidup dalam minyak yang mendidih. Nggak mati, saudara. Diambil, dibuang ke Pulau Patmos. Tapi di Pulau Patmos dia dapat wahyu. Emang Tuhan tuh hebat. Saudara, ada yang mau coba digoreng? Di Tanjung Duren ada pisang goreng yang laku banget. Karena masaknya pakai tangan, saudara. Taruh pisangnya dimasukin ke minyak pakai tangan. Gak lama-lama mati lah dia kalau lama-lama. Saya coba lihat, saya pengen tahu, laku banget. Saya datengin, saudara, saya perhatikan. Masukin pakai tangan, saudara. Berhen. Terus dia ke belakang, dia teriak di belakang. Tapi dia bilang, ada sekian bawah. Doa, benar-benar dia pakai tangannya, saudara. Crazy banget lagi. Saya sampai lihatin berlaku banget, nggak lama lagi orang terus saya tangannya masukin. Pantesan karyawannya ganti-ganti tiap bulan mati sama bisa ya. Saya mau buat juga pisang goreng baru pakai kaki sudah. Tangkap Pak. Cuma satu pisang, ini kaki saya Pak. Saking udah lamanya waktu terima Pak, kakinya loncat. Sinting ngayal saudara ya. Habis saya lihat salah juga. Pernah makan pisang itu? Enak saudara. Kalau sudah ke Jakarta sudah pergi pisang Kalimantan di sebelah kiri itu. Tapi emang enak pisang saudara. Sebelah kiri. Sebelah kiri Tanjung Duren ya. Oke, next. Matius. Dulunya pemungut cukai. Disiksa, dirajam, dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Markus di Alexandria, Mesir. Ini ngeri banget sih Markus. Badannya diseret dengan kuda melalui jalan yang penuh dengan batu sampai mati. Saudara bisa bayangin? Saya minta saudara bayangin. Ditaruh kuda, diseret dia di jalan yang berbatu-batu, ditarik sana sini sampai mati. Markus. Lukas digantung di Yunani. Seorang dokter. Petrus salib terbalik. Yakobus, saudara tiri dari Yesus, dilempar di puncak bumbungan bait Allah ketika Allah dicoba, ingat? Yakobus dia bawa ke atas, dilempar dia dari atas, mati dia ke bawah. Bartolomeus atau Nathanael dicambuk sampai mati.
Andreas dicambuk dulu, lalu disalib secara silang. Tangannya ke atas sebelah sini, kakinya ke sana. Coba cari di sejarah gereja. Thomas ditusuk ombak di India, terus di oven dalam api. Paulus disiksa dan dipenggal kepalanya. Matias, pengganti daripada Yudas, dirajam dan dipenggal. Masih berani ikut Yesus? Masih mau ikut Yesus? Cuma karena sudah kekurangan duit, saudara menyangkal Tuhan. Saudara bilang Tuhan jahat, Tuhan gak bantu saya. Cuma karena hal kecil dalam hidupmu, kenapa ada penyakit gak disembuhkan kok Tuhan. Saudara sudah pikir Tuhan bisa cetak kita. My encouragement is you, be a finisher. Let us finish well and finish strong. Yesus menuliskan dalam Yohanes 17 ayat 4, aku telah menyelesaikan pekerjaan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan setiap pekerjaan yang kau siapkan bagiku. Yohanes 19 ayat 30 menuliskan sebuah kata yang paling powerful yang pernah ada di Alkitab. Cuma 2 kata saja. Dia mati dari kayu salib, dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dan dia berkata, it is done. Sudah selesai. Dia tunjukin dulu sama kita. Dia bury the cross, dicambuk. Nontonlah Passion of Christ. Dicambuk dengan cambuk, di mana cambuk itu masuk ke daging, keluar dengan 3 pieces bagian yang terpecah. Dicambuk berulang kali, diludahi, dipukuli, diberi mahkota, ditusuk lambung dan semuanya. Buat apa? Dia mau tunjukin sama kita, kalau gue bisa, lo juga bisa. Amen. Kalau gue bisa, lo bisa. Sebab roh gue ada di dalam lo. As simple as that. Paulus juga seorang finisher. Dia bilang begini, darahku sudah mulai tercurah, tapi aku telah menyelesaikan, hampir menyelesaikan, dan sudah mau menyelesaikan pertandingan yang baik, pertandingan imanku. Dan saya sudah bacakan list buat saudara, 12 rasul menjadi orang-orang yang menyelesaikan dengan baik. The Book of Martyr menyelesaikan dengan baik. Jesus Freak menyelesaikan dengan baik. In fact, saya dengar satu kesaksian di Cina. Ada seorang perkumpulan sedang komunitas kecil, masuklah tentara Cina masuk ke dalamnya. Dan tentara Cina bilang begini, lagi pada ngapain semua? Lagi berdoa menyembah Yesus. Oke, sekarang saya beri kesempatan beberapa second. Kalau lo mau selamat, lo keluar dari pintu ini. Yang mau ikut Yesus, lo mati di tempat di sini. Kaget saudara, beberapa orang selnya keluar saudara. Tinggal seorang gadis perempuan. Oke, kamu mau mati ya? Sekarang ambil Alkitabmu, ludahin Alkitab ini. Deny Jesus Christ. Dia nggak mau ludahin saudara. Diludahin sama komunisnya. Alkitabnya. Anak gadis ini ambil Alkitabnya dan bilang, jangan hina Yesus saya. Dia mati di tempat saya. Bisa. Di sebuah gereja di Amerika, diadakan sebuah drama iseng. Seharusnya saya nggak kasih tahu saudara, harusnya buat tahun depan saudara bikin drama ini, biar kita tes coba. Pendetanya kong kali kong sama bagian tim kreatifnya. Minggu depan kalian pakai topeng yang menyeramkan, jadi teroris semua dalam ibadah, lagi tengah-tengah ibadah. Gak ada yang boleh tahu, cuma kita semua. Ya. Lagi ibadah kayak gini saudara, masuklah teroris itu ke dalam, ke depan nih orang, mau menembak. Siapa yang punya kau Tuhan? Tetap, keluar atau mati di tempat. Kaget sekali. 2/3 dari gereja keluar meninggalkan ruang. Lalu pendetanya langsung sujud di mimbar. Maafkan saya Tuhan.
saya tidak mengajar jemaat saya dengan benar. Dia panggil lagi, cuma drama. This is like joke. What is it? Kalau itu kita coba malam ini, tanpa saudara tahu, mungkin kita juga acak adul-adul semua. Ada yang berani stood up for Jesus. Saudara di negara yang Jerman, but tidak terlalu dibatasi. Tapi kalau saudara live in Malaysia, saya ketemu pendeta dari Malaysia yang cerita, susah banget Pak menginjil di Malaysia. Kalau kita ketahuan menginjil, habis kita Pak. Kita dibawa masuk, dikerjain, diwawancara berulang-ulang sampai capek, sampai malam. Ada juga yang langsung hilang, goodbye, nggak tahu kemana. Ada yang langsung, saya ketemu banyak pendeta di Malaysia. Thank God we are still in the free country. Amen. Saya bisa ceritakan so go on and on about people that not turning back, but they keep following Jesus till the end of his life. Kalau saudara mau tahu doa saya satu-satunya cuma satu. Saya mau bisa berkata seperti Yesus berkata, udah selesai Tuhan. Semua yang Tuhan percaya sama saya sudah urus. Persoalan saya mau mati sekarang ya sudah selesai ya. Udah. Jangan mati sebelum sudah menyelesaikan apa yang Tuhan ingin sudah selesaikan. Agree? Ayo kita berdiri saudara.